Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Al-Ustaz Hikmat Gumilar selaku pembina I'tikaf Masjid Al-Burhan, pribadi hormat, para peserta i'tikaf yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam kajian menjelang iftar yang alhamdulillah kita senantiasa masih dalam kenikmatan yang begitu luar biasa. Kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan, masih bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dan menjelang iftar kita semua di majelis ilmu ini, kajian menjelang iftar, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para peserta i'tikaf, ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai sejarah kodifikasi hadis. Hadis ini menjadi salah satu hal yang sangat fundamental, satu hal yang sangat mendasar dalam ajaran agama Islam. Sebab hadis ini sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, yang tentunya harus dijaga keautentifikasiannya. Makanya di hadis yang kita temui sekarang dengan berbagai macam kitab-kitab hadis yang kita temui, yang kita baca, yang kita kaji, itu bersumber dari latar belakang yang sangat panjang, melalui perjalanan panjang, sehingga kita sekarang sangat mudah mengakses kitab-kitab hadis. Apakah itu kutubus sittah, kutubus tis'ah, makanya ada sekarang kitab Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, dan sangat mudah kita akan dapatkan. Apakah itu berbentuk kitab, apakah sekarang dengan PDF, e-book, itu sudah sangat mudah. Tapi semua hal itu tidak berasal dari satu hal yang mudah, tapi ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana dulu para sahabat, bagaimana para ulama mengumpulkan, bahkan sampai mengkodifikasi, sampai menghimpun, menyusun dalam satu kitab. Itu pun dengan berbagai macam versi, periode. Makanya kalau kata Dr. Al-Azami dan juga ulama yang lain menyebutkan bahwa periodisasi kodifikasi hadis, proses pengumpulan dan penghimpunan hadis itu terbagi menjadi dua periode. Ada Abdul Raud, beliau mengatakan bahwa kodifikasi hadis itu terdiri dari 5 periode. Kemudian Tengku Hasbi As-Siddiqi itu mengklasifikasikan menjadi 7 periode. Makanya akan dikaji pada sore hari itu sebanyak 7 periode, ya, periode kodifikasi hadis. Dari samping hadis yang kita jadikan sebagai sumber hukum Islam, makanya itu ini sangat penting karena hadis juga itu sebagai bayan tafsir, penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Itu penjelasannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bayan tasyri, di mana hadis ini menjadi penentu hukum ketika ini tidak
secara tegas ditegaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini juga sebagai bayan takrir, menguatkan apa yang belum sangat tegas dalam Al-Quran. Makanya hadis ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita juga gali bagaimana sejarah, sehingga hadis yang kita kaji pada hari ini, yang kita pelajari pada hari ini itu bisa sangat mudah kita dapatkan. Nah, ini 7 periode di mana yang dicetuskan oleh Tunku Muhammad As-Siddiqi. Ada 7 periode, dari mulai periode Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana ini ketika wahyu masih turun secara bertahap. Jadi ketika periode pertama ini ketika Rasulullah diutus, kemudian para sahabat awal, generasi awal atau kibar sahabat. Nah, ini mereka yang kemudian ada beberapa sahabat yang secara pribadi itu menyusun atau menulis hadis. Kemudian yang kedua ada periode pembatasan riwayat, ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa ada pembatasan riwayat? Karena pada masa Khulafaur Rasyidin ini Al-Quran masih belum dihimpun, belum dimushafkan secara resmi, karena nanti pada masa Utsman bin Affan. Makanya di masa Khulafaur Rasyidin ini juga masih dalam masa pembatasan riwayat. Artinya tidak semua sahabat itu menghimpun bahkan mengumpulkan hadis. Nanti ada beberapa sahabat yang kemudian memiliki inisiatif sehingga menjadi koleksi pribadi, sehingga tulisan-tulisan tersebut ya, bisa kemudian nanti diriwayatkan kepada generasi berikutnya. Nah, kemudian ada periode yang ketiga, ini periode penyebaran riwayat ke kota-kota. Nah, ini pada periode sahabat junior dan juga pada masa generasi tabi'in senior. Nah, ini ketika diutus ke satu daerah kemudian disebarkan ke yang lain, maka di sini sudah mulai proses penyebaran hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, periode keempat ini adalah periode penulisan dan kodifikasi resmi. Nah, nanti ini pada generasi dinasti Bani Umayyah, ya, nanti puncaknya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini secara resmi ada instruksi dari khalifah untuk proses pengkodifikasian hadis. Nah, yang kelima itu ada periode pemurnian atau pensohihan dan juga penyempurnaan. Nah, ini jadi setelah dikodifikasi resmi, dihimpun, dibukukan menjadi sebuah kitab hadis. Nah, kemudian ada proses pemurnian, karena di generasi-generasi pada masa dinasti Bani Umayyah itu belum secara sempurna. Artinya ketika hadis Nabi itu masih ada yang masukkan hadis-hadis mauquf, termasuk hadis maktub. Ya, kemudian pada generasi berikutnya itu di filter kembali, dipilih. Nah, yang keenam itu ada periode pemeliharaan, periode penertiban, penambahan dan juga penghimpunan. Nah, nanti itu lebih komprehensif lagi, di mana para ulama sudah ada kitab hadisnya, sehingga itu lebih diseleksi lagi. Nanti sehingga muncul hadis-hadis yang hadis sahih full satu kitab. Kemudian ada yang disusun berdasarkan bab fikih dan yang lain. Nah, yang ketujuh ini adalah periode pensyarahan, di mana dari kitab-kitab hadis itu muncul para ulama yang kemudian memberikan penjelasan, memberikan komentar-komentar terhadap hadis-hadis, ya, hadis-hadis dari Rasulullah, sehingga nanti muncul seperti kitab-kitab syarah. Nah, kita bahas di periode yang pertama, ini di periode Rasulullah SAW, di mana ketika wahyu juga pada masa ini masih turun. Nah, pada periode pertama, pada masa Rasulullah SAW, ini ketika hadis itu masih dijaga, masih dipelihara dengan hafalan-hafalan para sahabat. Artinya, ketika pada masa Rasulullah itu tidak ada pencatatan secara resmi. Artinya hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi lalu dihafalkan oleh para sahabat. Nah, makanya itu dihafal,
secara disimpan di otak. Tapi kemudian ada beberapa sahabat itu membuat catatan-catatan pribadinya saja. Nah, di mana catatan-catatan itu di kertas, kemudian di pelepah kurma, apakah di kulit binatang. Sebab pada masa itu di kalangan bangsa Arab yang masih kuat dengan hafalan, maka itu dalam hal menghafal masih kuat. Sehingga itu secara langsung Nabi menyampaikan, kemudian sahabat itu menghafal hadis-hadis dari Nabi. Kemudian juga melalui pengamalan langsung. Namanya dulu itu ketika zaman sahabat, itu ketika ada satu permasalahan langsung ditanyakan kepada Nabi, lalu disabdakan oleh Nabi. Nah itu makanya langsung diamalkan oleh para sahabat. Dan termasuk terdapat larangan menulis hadis secara resmi dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ini ditakutkan hadis Nabi ini bercampur aduk dengan wahyu Allah dan Al-Quran. Nah makanya saat itu sahabat yang menulis hadis itu hanya terbatas, dan itu pun hanya koleksi pribadi. Nah karena ada di antara sahabat yang kemudian itu menulis, tapi untuk catatan pribadi tidak dipublikasikan, tidak disebarkan kepada yang lain, jadi hanya untuk koleksi pribadi. Ya, bahkan ketika ada sahabat yang kemudian hendak menulis itu karena takut dengan sabda Nabi ketika melarang untuk menulis hadis, karena ditakutkan itu bercampur dengan Al-Quran. Sebab masa itu masih pada periode turunnya wahyu. Nah, sehingga di masa Rasulullah ini terfokus para sahabat itu dan juga Rasulullah pada tahap wahyu Al-Quran. Nah kemudian ada beberapa sahabat di mana para sahabat ini mereka menulis hadis-hadis dari Nabi. Nah ini di mana ini untuk koleksi pribadi. Di antaranya yang pertama ada Jabir bin Abdillah, sehingga catatan-catatan itu berbentuk sahifah. Nah catatan-catatan itu bahkan sahifahnya Jabir bin Abdillah ini itu dihafal oleh seorang ahli hadis dari kota Basrah, namanya adalah Qatadah bin Di'amah. Ya, jadi hadis-hadis yang ditulis Jabir bin Abdillah itu kemudian dihafal oleh salah seorang ahli hadis dari kota Basrah yang namanya Qatadah bin Di'amah. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi yang mana beliau juga itu menulis hadis-hadis dari Nabi yang kemudian menjadi koleksi pribadinya. Dan di antaranya ada beberapa tema-tema yang kemudian dikumpulkan oleh sahabat Ali. Di antaranya tentang dia, tentang tawanan perang, tentang tidak ada kisos bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir. Jadi terfokus di sana Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian yang ketiga ada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini yang kemudian yang terkenal dengan sahifah as-sadiqahnya, di mana ini adalah catatan tentang hadis Nabi yang paling banyak, di mana jumlah itu mencapai kisaran 1000 hadis, sampai 1000 hadis di Sahifah As-Sadiqah karyanya Abdullah bin Amr. Nah ini adalah 3 sahabat yang kemudian mencatat hadis. Nah di mana ada sebagian sahabat yang lain, mereka ada yang tidak mengikuti jejak langkah dari Abdullah bin Amr ini kalau dengan sahabat yang lain, karena mereka mendasarkan pada satu hadis dari Nabi. Nah kemudian yang berikutnya ini masuk pada periode kedua. Jadi tadi setelah di masa Rasulullah SAW, lalu ada beberapa sahabat yang kemudian mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang berbentuk catatan-catatan, dan ada sebagian yang menghafal. Nah kemudian masuk di periode kedua, ini pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana ini masih pada periode pembatasan riwayat. Artinya masih dibatasi karena di masa ini Al-Quran itu belum dihimpun secara resmi. Nah makanya
setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat ini generasi yang menjadi rujukan saat itu. Sebab ketika sahabat mereka yang paling dekat, yang sejaman bahkan bertemu dengan Rasulullah. Makanya kita ketahui bahwa sahabat itu mereka yang pernah bertemu dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, dan juga mereka yang wafat dalam keadaan Islam. Sehingga menjadi sumber rujukan setelah Rasulullah. Di mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini kisarannya sekitar tahun 11 sampai 40 Hijriah. Jadi cukup lama rentang waktu pada masa Khulafaur Rasyidin ini, dan hadis-hadis pun pada masa ini itu disebarkan, tapi ya masih secara lisan ke lisan dalam sebuah kajian, dalam sebuah majelis ilmu dengan ceramah, metode diskusi, dan sedikit di kalangan para ulama yang kemudian mencatat ya, secara khusus terkait hadis-hadis Nabi ini. Ya, makanya nanti muncul beberapa sahabat yang kemudian mereka memiliki hafalan hadis yang banyak dan paling banyak meriwayatkan hadis. Nah itu ada beberapa sahabat yang terkenal sampai sekarang dengan banyak riwayat yang diterima kemudian disampaikan pada generasi-generasi berikutnya. Nah ini jadi dari masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana nanti di generasi berikutnya itu baru mengkodifikasikan hadis secara resmi. Karena di Al-Quran, nah ini dimushafkan itu ketika masa Utsman secara resminya. Nah ini ada beberapa sahabat yang mana sahabat-sahabat ini mereka paling banyak meriwayatkan hadis, ya, paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya pertama ada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini yang paling banyak kita temui di hadis-hadis an Abi Hurairah. Ya. Karena beliau ini meriwayatkan hadis sebanyak 5.374. Sungguh luar biasa Abu Hurairah ini ketika beliau banyak menerima hadis dari Nabi dan juga meriwayatkan kepada yang lain. Yang kedua adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar juga lumayan banyak, yaitu sebanyak 2.630 hadis yang beliau riwayatkan. Lalu ada Anas bin Malik. Anas bin Malik juga banyak, sebanyak 2.286 hadis. Lalu ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.210. Misalnya Siti Aisyah ini meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga, tentang keperempuan dan lebih banyak. Lalu ada juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga itu meriwayatkan sebanyak 1.660 hadis. Lalu ada Jabir bin Abdullah, beliau banyak meriwayatkan 1.540 hadis. Jadi sungguh luar biasa para sahabat ini yang kemudian banyak menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad, sehingga itu sangat bermanfaat bagi kita sekarang. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang kita hafal, banyak hadis-hadis yang kita hafalkan yang bersumber dari sahabat-sahabat ini, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Siti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah. Nah, sehingga ini sungguh luar biasa ketika jasa para sahabat, sehingga syariat agama Islam ini bisa sampai kepada kita. Nah lalu masuk di periode ketiga. Nah di mana periode ketiga ini merupakan periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Sebab ketika di masa ini mulai ekspansi dakwah umat Islam saat itu ke daerah di Jazirah Arab. Maka nanti ke dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu lebih menyebar lagi proses ekspansi Islam. Nah makanya, di periode ketiga ini mulai para tabi'in itu mulai menulis dan juga mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara sistematis. Karena apa? Karena saat ini pada masa tabi'in Al-Quran itu sudah disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri Islam dengan diutusnya para tabi'in, para ulama saat itu disebarkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan hafalan-hafalan Al-Qurannya. Dan saat itu pun di masa ini ketika Al-Quran sudah berbentuk mushaf,
Sehingga Al-Quran sudah disebarkan, sehingga ini menjadi peluang untuk menghimpun, mencatat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga di periode ini sudah mulai para ulama di kalangan tabi'in, mereka mencatat kemudian mengumpulkan hadis. Nah, makanya muncul pusat-pusat kajian atau pembina hadis pada masa ini, seperti di Madinah, di Makkah, kemudian Kufah, dan juga di kota Basra. Nah, ini menjadi pusat-pusat di mana penyebaran hadis dan juga pembinaan hadis ini mulai menyebar. Nah, hanya saja ketika masa Nabi ini masih ada percampuran antara hadis dari Nabi, kemudian ada juga fatwa-fatwa para sahabat. Nah, hanya ketika dalam buku-buku yang kemudian atau catatan-catatan yang dihimpun itu masih terdapat hadis Nabi dan juga fatwa para sahabat. Ini di masa tabi'in, yaitu antara rentang waktu 661 sampai 750 Masehi. Lumayan panjang periode di ketiga ini. Nah, sehingga di periode ketiga ini, di masa tabi'in, nah ini nanti akan muncul, kemudian nanti masuk di periode keempat. Nah, jadi ketika di tadi Al-Quran sudah mulai disebarluaskan, sehingga para tabi'in mulai mencatat, menghimpun secara sistematis. Nah, ini di periode ketiga. Ketika di periode keempat, di mana periode penulisan dan juga kodifikasi secara resmi. Nah, ini ketika di kalangan para ulama, nah ini sudah mulai terfokus untuk mengumpulkan hadis, sehingga ini ada pencetus atau usaha upaya yang dilakukan oleh seorang khalifah kala itu di Bani Umayyah atau dinasti Bani Umayyah, yaitu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin. Jadi ketika Khalifah Umar Abdul Aziz, nah, beliau mulai mencetuskan atau memerintahkan, ya, supaya apa? Supaya hadis ini kemudian dihimpun dan ada perintah secara resmi. Nah, di mana Khalifah ini itu memerintahkan salah satu gubernur Madinah yang namanya itu Abu Bakar Muhammad Amr ibn Hazm, di mana dia diperintahkan untuk menulis dan juga membukukan hadis. Di mana kebijakan dari Khalifah ini disampaikan kepada gubernur, dan gubernur kemudian menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya. Jadi kalau kita misalkan gubernur ke bupati-bupatinya, instruksi untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya saja ketika usaha upaya dari Umar bin Abdul Aziz ini itu tidak sampai tahap sempurna, karena ketika beliau menginstruksikan, kemudian Abu Bakar Muhammad Amr bin Hazm itu belum tuntas menyetorkan hasil dari kodifikasi hadis tersebut, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz keburu wafat, sehingga di sana itu dilanjutkan oleh para ulama generasi berikutnya. Nah, makanya belum tuntas, tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjadi seorang yang pertama kali kemudian secara kebijakannya menginstruksikan untuk mengkodifikasi, membuka hadis. Nah, ada beberapa hal yang kemudian ini dijadikan upaya oleh Khalifah, karena di masa itu sudah tidak ada larangan pembukuan, karena Al-Quran tadi sudah banyak dihafal oleh para ulama, termasuk Al-Quran sudah tersebar ke seluruh penjuru negeri Muslim. Nah, sehingga di masa ini sudah mulai, ketika Al-Quran sudah dibukukan, kemudian mulai, nah, Umar bin Abdul Aziz ini kemudian menghimpun hadis dan mengkodifikasi, karena sudah tidak ada lagi celah untuk mencampur adukan antara Quran dan hadis. Yang kedua adalah khawatir akan hilangnya hadis,
Karena tadi para ulama yang tadinya itu banyak menghafal hadis itu disebar. Ketika para ulama disebar, otomatis ketika di satu kota para ulamanya tinggal berapa. Jadi ini perlu untuk mengajarkan kembali hadis-hadis ini, perlu ada catatan khusus, perlu ada kitab, buku khusus. Nah, makanya termasuk di saat itu juga ketika hafalan orang-orang Arab sudah mulai melemah, di mana pada masa Rasulullah para sahabat masih kuat dan berbasis hafalan itu. Nah, ketika zaman ini sudah mulai melemah. Nah, makanya cara untuk menjaga agar hadis ini tidak hilang, maka itu dengan dibukukan. Nah, ini salah satu upaya sangat luar biasa. Dan juga munculnya pemalsuan hadis. Ya, ketika di masa Ali bin Abi Thalib, ya, ketika terjadi adanya fitnah, ada yang menjadi golongan Ali, kemudian ada yang keluar dari barisan Ali, itu ke Muawiyah, ada juga Khawarij. Nah, sehingga di sana muncullah ya, pemalsuan hadis. Nah, supaya tidak muncul lagi banyak pemalsuan hadis, maka ini harus dijaga keaslian hadis ini. Di mana para ulama yang menghafal banyak hadis itu masih ada, maka ini menjadi sumber yang otentik. Makanya dikumpulkan, dihimpun sehingga nanti menjadi satu kitab. Nah, makanya di kalangan para tabi'in yang kemudian berhasil membukukan hadis-hadis itu adalah Az-Zuhri. Ibnu Syekh Az-Zuhri, di mana beliau wafat di 124 Hijriah. Nah, ini luar biasa. Imam Az-Zuhri itu yang pertama kali kemudian membukukan seorang tabi'in yang berasal dari Madinah. Makanya ini jasa yang sangat luar biasa Imam Az-Zuhri. Kemudian bisa sampai sekarang kita bisa membaca, kemudian mengkaji dari kitab-kitab hadis. Dari mana ada metode yang digunakan oleh Imam Az-Zuhri ini, yaitu mengumpulkan beberapa hadis dari Nabi, kemudian asar dari para sahabat, dan juga fatwa-fatwa tabi'in. Di antaranya salah satu tema itu ya tentang salat yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zuhri. Nah, kemudian setelah Imam Az-Zuhri muncullah nanti para ulama yang kemudian lebih giat, lebih semangat lagi dalam menghimpun, membukukan hadis. Nah, jadi ini di masa tabi'in ini kemudian nanti muncul banyak penulis kitab hadis. Nah, di masa ini, di periode keempat ini kemudian atau kisaran abad kedua Hijriah, sehingga nanti muncul ada kitab-kitab yang mungkin sampai sekarang itu masih ada dan sudah dicetak. Ya, seperti halnya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik bin Anas. Kitab Al-Muwatta ini juga sama, kitab hadis yang dalamnya itu buat hadis dari Nabi, tapi masih ada fatwa-fatwa para sahabat juga di kitab Al-Muwatta ini. Yang kemudian yang berikutnya ada kitab Musannaf. Nah, kitab Musannaf ini juga sama. Ini karya Abdul Razak bin Ahmad As-San'ani. Nah, makanya di kitab Al-Musannaf ini itu di dalamnya ada hadis-hadis Nabi, tapi termasuk juga ada kitab hadis mauquf dan hadis maktub. Termasuk nanti ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, kemudian ada kitab As-Sunan karya Sa'id bin Mansur. Ketika di dalam kitab As-Sunan ini ada hadis-hadis yang ketika disusun ini berdasarkan bab fikih. Kemudian Musannaf karya Abu Bakar bin Abu Syaibah. Nah, ini karya-karya yang sangat monumental pada masa ini di abad kedua Hijriah, di mana ini menjadi rujukan hadis pada saat itu. Walaupun di kitab-kitab ini masih tercampur antara hadis Nabi, kemudian fatwa sahabat, dan juga fatwa-fatwa dari para tabi'in. Makanya di Muwatta, kemudian di Musannaf dan Sunan karya Sa'id bin Mansur itu masih ada. Belum secara lebih spesifik seperti sekarang kayak Imam Bukhari dengan kitab sahihnya. Nah, itu lebih pada hadis-hadis sahihnya saja. Ini masih ada yang fatwa sahabat, fatwa tabi'in di masa ini. Nah, kemudian masuk pada periode kelima. Nah, di periode kelima ini adalah periode pemurnian, pentasihan, dan juga penyempurnaan. Nah, ini ketika para penulis yang kemudian
menemukan permasalahan-permasalahan sehingga nanti banyak mengklasifikasikannya dengan kitab-kitab yang ciri khas masing-masing penulis. Dan ini yang tidak muncul di periode sebelumnya, di periode keempat. Nah, di mana pada masa ini merupakan masa keemasan para ulama dalam menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya di sini muncul para ulama yang kemudian ini terkenal sampai sekarang, bahkan dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam yang muncul di abad ke-3 Hijriah ini. Nah, makanya di abad ke-3 Hijriah ini muncul penulis-penulis kitab dan juga kitab-kitab yang sekarang masyhur yang terkenal. Namanya bisa kita lihat, ada 6 buku induk hadis atau yang kita kenal sekali itu dengan kutubus sittah. Nah, yang ke-6 kitab hadis ini yang sekarang itu terkenal dan banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam. Makanya ini yang muncul di abad ke-3 Hijriah. Yang pertama ada kitab Al-Jami'us Shahih karya Imam Al-Bukhari. Makanya ini sudah tidak asing lagi. Cuma yang terkenal di kita itu adalah kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Jami'. Makanya di dalam kitab-kitab hadis, kitab Al-Jami' itu yang mencakup seluruh aspek ajaran agama Islam. Makanya kalau di kitab Al-Jami' itu mencakup akidah, tafsir, fikih. Nah, itu ada di kitab Al-Jami'. Kemudian yang berikutnya adalah sama Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim, di mana masa hidup Imam Muslim dari 204 sampai 261 Hijriah. Imam Muslim juga sama dengan kitab Sahihnya. Ini kita bisa menjadi rujukan dari kitab Sahih Muslim. Sama yang mencakup bab-bab yang secara umum dalam agama Islam, tafsir dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada kitab As-Sunan Abu Daud. Nah, kalau kitab As-Sunan ini ketika bab-bab di dalam kitab ini itu berisi bab-bab tentang fikih. Ya, makanya biasa diawali dengan kitab Thaharah. Kalau di kitab-kitab fikih. Nah, makanya muncul ada Imam Abu Daud dari kitab As-Sunannya, kemudian ada Imam At-Tirmidzi sama dengan kitab As-Sunannya, kemudian ada Imam An-Nasa'i sama dengan kitab As-Sunannya, kemudian juga ada Ibnu Majah. Walaupun di At-Tirmidzi itu juga sebagian ulama menyatakan bahwa Imam At-Tirmidzi itu ada Al-Jami' karena sama di dalamnya tidak hanya bab fikih. Nah, inilah kitab-kitab yang 6 kitab induk hadis yang menjadi rujukan utama oleh umat Islam saat ini. Karena dari segi kitab-kitabnya mudah untuk ditemui dan kita bisa pelajari, apakah berbentuk buku kitabnya dan juga sekarang PDF-nya sudah banyak yang berbentuk digital. Nah, ini kutubus sittah. Nah, kita masuk di periode ke-6. Nah, di periode ke-6 ini adalah periode pemeliharaan, kemudian penertiban, kemudian penambahan dan juga penghimpunan. Nah, di mana ini pada abad ke-4 Hijriah sampai dengan jatuhnya kota Baghdad pada waktu itu. Nah, di mana di periode ini itu para ulama sudah mulai memperbaiki secara sistematis dari mulai susunan kitab, kemudian mengklasifikasikannya. Dan makanya ini lebih spesifik lagi. Dan juga muncul kitab-kitab yang menjadi syarah, ya, menjelaskan terkait hadis-hadis yang secara makna itu asing atau sulit untuk dipahami. Dan termasuk juga dalam kitab ini muncul nanti ada kitab Mustakhraj, ada Mustadrak, kitab Al-Jami'. Nah, sehingga di periode ke-6 ini ternyata lebih berkembang dalam proses pembukuan hadis-hadis Nabi. Nah, itu dari abad ke-4 sampai jatuhnya kota Baghdad. Nah, makanya di sini juga nanti muncul kitab-kitab hadis yang kemudian jadi rujukan juga banyak dipelajari oleh umat Islam saat ini. Nah, di abad ke-4 Hijriah
Hijriah ini muncul kitab-kitab hadis. Di antaranya ada kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, biasanya kalau kitab Al-Mu'jam itu ketika kita berhadis yang dimana isinya itu didasarkan pada nama-nama sahabat, tapi dengan sistem alfabet kayak kamus dari alif, ya, dari hamzah. Nah, itu sampai akhir. Jadi ada karyanya Imam At-Tabari. Ini ada Al-Mujam Al-Kabir, ada Al-Mujam Al-Awsat, ada Al-Mujam As-Shaghir. Nah, ini kita 3 kitab mujam yang ditulis oleh Sulaiman bin Ahmad At-Tabari. Ini muncul di abad ke-4 Hijriah. Ya, walaupun di saat ini mungkin hanya sebagian yang kemudian merujuk ke kitab-kitab mujam ini. Karena biasanya dengan kutubus sita atau kutubus tis'ah itu sudah cukup dengan rujukan-rujukan hadis. Yang kedua ada karyanya Imam Ad-Darqutni, yaitu kitab As-Sunan. Biasanya di belakangan berbeda dengan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud. Ini muncul di abad ke-4 Hijriah. Lalu ada Abu Awanah, sama mempunyai karya yaitu Sahih Abu Awanah. Nah, jadi kalau ditelisik lebih jauh ternyata banyak kitab-kitab hadis yang mungkin masih asing di telinga kita. Sebab yang muncul mungkin paling banyak Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah atau Imam Ahmad di kitab Musnadnya. Dan kemudian ada Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq dengan karya Sahih Ibnu Khuzaimah. Lalu kemudian ada Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi dengan karya Sunan Kubro. Jadi Imam Al-Baihaqi ini ada Sunan Al-Kubro dan juga Sugronya. Lalu ada Muntaq Al-Akbar, itu karyanya Majuddin Al-Harrani. Sama, ini berisi dengan kitab hadis. Yang kemudian nanti muncul lagi nanti kitab-kitab yang secara tematik, atau dengan kitab hadis akad, seperti halnya Ibnu Marok gitu. Seperti munculnya Riyadhus Shalihin kemudian. Nah, dan juga ada Dalil Falihin karya As-Siddiq. Nah, inilah kitab-kitab hadis yang kemudian ini muncul di tahun ke-4, abad ke-4 Hijriah, dan banyak lebih berkembang dan juga lebih banyak penulis yang kemudian menghimpun membuat kitab hadis. Nah, lalu di periode ke-7. Nah, di periode ke-7 ini adalah periode pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan dan juga pembahasan. Nah, makanya di periode ini setelah abad ke-4 Hijriah ya, hingga sampai abad ke-9, bahkan sampai saat ini itu mulai terus berkembang ya, sehingga muncul kitab-kitab hadis. Nah, ini lebih spesifik dan lebih diseleksi lagi ya, oleh para ulama. Nah, makanya di periode ke-7 ini diantaranya di abad ke-5 Hijriah. Di abad ke-5 Hijriah muncul ya, produk-produk kitab hadis. Ada Syarah As-Sunan Al-Baghawi, kemudian ada Masabi As-Sunan Al-Baghawi, dan juga ada Jami' Usul Al-Hadis Rasul karyanya Ibnu Asir. Nah, ini jadi kitab-kitab hadis yang muncul di abad ke-5 Hijriah. Nah, inilah 7 periode yang kemudian oleh para ulama, ke-7 periode ini menjadi sebuah sejarah yang sangat monumental, di mana kitab-kitab hadis yang kita pelajari, yang kita baca hari ini ternyata itu melalui perjalanan yang sangat panjang, melalui upaya, usaha-usaha para ulama yang mungkin dengan lelahnya ya, sampai bisa menulis, menghimpun hadis-hadis menjadi sebuah kitab. Sedangkan kita di masa ini tinggal menikmati, tinggal mempelajarinya dan juga mengamalkan hadis-hadis Nabi. Dan kita harus berterima kasih. Kenapa? Kalaulah para ulama pada masa itu tidak menggunakan hadis, mungkin kita tidak bisa mendapati hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kita nanti dalam mengamalkan, dalam beribadah dan sebagainya. Karena itu semua berkat jasa-jasa para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama kemudian yang menyampaikan hadis-hadis tersebut sampai kepada kita.
Dan sehingga di abad kelima akhir sampai abad ke-9 Hijriah, sehingga nanti muncul yang secara tematik, ada tema-tema yang secara khusus dan juga ada yang tema-temanya umum. Ya, misalkan ada tema khusus seperti kitab Al-Mawdu'at, ya, karyanya Ibnu Al-Jauzi. Makanya di masa itu ketika tadi setelah masa Khulafaur Rasyidin, ketika munculnya pemalsu hadis, termasuk nanti banyak hadis-hadis palsu yang bersebaran, sehingga itu bisa lebih diketahui. Kemudian ada kitab Al-Ahkam, kemudian ada kitab Gharibul Hadis, dan juga kitab At-Targhib wa Tarhib. Lalu secara tema-tema umum itu juga muncul, ada kitab Atraq, ada kitab Takhrij, ada Zawaid, ada kitab Jawami. Nah, biasanya kalau kitab Atraq itu dalam kitab-kitab hadisnya itu dengan penggalan hadis, ya, dengan isi matan hadis penggalan. Nah, lalu kemudian dalam penyusunannya itu biasanya berdasarkan nama sahabat sama. Kemudian ada kitab Takhrij, kitab dari sama untuk mentakhrij hadis-hadis sehingga bisa mengetahui, ya, sumber-sumber hadis itu dari kitab mana saja. Termasuk kitab Zawaid. Di kitab Zawaid ini adalah hadis-hadis yang kemudian ditulis yang tidak tercantum dalam kitab-kitab hadis yang secara umum atau yang sudah masyhur yang ada. Termasuk kitab Jawami yang mencakup seluruh aspek dalam ajaran agama Islam. Nah, makanya ini 7 periode di mana para ulama dengan sangat luar biasanya menjaga, bahkan berupaya mengusahakan agar hadis tersebut bisa menjadi sebuah buku, menjadi sebuah kitab. Dan sehingga banyak yang kita kenal, ya, kitab hadis. Makanya kita kenal muncul istilah-istilah kitab hadis. Nah, di sini ada beberapa seperti ada kitab Al-Muwatta, tadi karyanya Imam Malik. Nah, di kitab Al-Muwatta ini itu disusun berdasarkan bab fikih. Nah, berdasarkan bab fikih, dan di dalamnya itu masih ada hadis Nabi. Kemudian ada juga fatwa para sahabat, termasuk para tabi'in. Namun lebih diseleksi oleh Imam Malik. Nah, ini kitab Al-Muwatta. Lalu ada kitab Al-Jawami, ketika menghimpun dengan topik-topik keagamaan. Apakah di dalamnya ada akidah, kemudian ada fikih, termasuk tafsir dan yang lainnya. Lalu ada kitab Sunan, yang kita kenal ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ada Al-Qutni. Itu ketika hadis-hadis yang dihimpun ini dengan mekanisme penyusunan kitab fikih. Lalu ada kitab Musnad. Nah, biasanya kitab Musnad ini yang dihimpun dan disusun dalam kitabnya itu berdasarkan nama-nama sahabat. Yang kita kenal ada kitab Musnad Ahmad, ada Musnad Asy-Syafi'i. Nah, itu ada kitab Musnad. Jadi jika dilihat itu disusunnya berdasarkan urutan nama sahabat dari Hamzah. Lalu ada kitab Musannaf. Nah, di kitab Musannaf ini sama, tapi di dalamnya itu terdapat hadis-hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat dan juga hadis-hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Artinya fatwa sahabat masih ada, fatwa tabi'in masih ada. Dan sehingga kita dalam mempelajari itu harus selektif, mana hadis Nabi, mana fatwa sahabat, dan juga mana fatwa tabi'in. Lalu ada kitab Mustadrak. Nah, misalnya kitab Mustadrak ini menghimpun yang dimana disusunnya itu berdasarkan syarat salah seorang penyusun kitab hadis. Misalkan Al-Mustakhraj, Mustadrak ala Sahihain, itu ketika didasarkan syaratnya pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti ada juga kitab Mustakhraj. Nah, biasanya kalau kitab Mustakhraj ini ketika dia menulis atau mengeluarkan hadis itu seperti yang diterima dari guru, hanya saja dengan menggunakan sanadnya sendiri. Nah, kalau kitab Mustakhraj. Nah, lalu ada kitab Atraq. Tadi kitab Atraq itu kitab hadis di mana dalam penyusunannya itu dengan pangkal hadis atau dengan penggalan hadis.
Nah ini lebih mudah ketika mencari satu tema tertentu. Kita cari hadis tentang apa, yaitu biasanya kitab atrab. Lalu ada kitab mujam. Nah kalau mujam seperti halnya kamus, di mana dalam hal penyusunannya itu berdasarkan alfabetis dari hamzah sampai iya. Nah, sehingga muncul juga kitab-kitab mujam. Termasuk ada kitab zawaid. Nah, di mana dalam kitab zawaid ini disusun atau dihimpun hadis-hadis yang memang belum diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain. Nah itulah kitab-kitab hadis yang kemudian kita kenal sekarang, yang mungkin ada sebagian kitab-kitab hadis yang masyhur, yang sering terdengar, dan juga ada kitab-kitab hadis yang kemudian asing, bahkan misalnya ada yang baru dengar. Nah kira-kira teman-teman beserta itikaf dari seluruh kitab-kitab hadis itu, kitab apa saja yang masyhur, yang sering terdengar? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus terus apa lagi? Ada lagi? Nah, biasanya yang asing itu seperti kitab Aqra. Pernah mendengar kitab Aqra atau Mujam al-Awsat? Nah, termasuk nanti di kitab-kitab tahrij yang lainnya. Makanya ternyata jika ditelisik lebih dalam, ternyata masih banyak kitab-kitab hadis yang mungkin kita belum baca, bahkan belum melihat kitabnya. Dan yang mungkin yang sudah tersebar dan lebih masyhur di kita yang mungkin kutubu sittah atau kutubu tis'ah, itu yang lebih umum dan lebih banyak jadi sebagai rujukan dalam kajian hadis. Nah mungkin itu terkait sejarah kodifikasi, sejarah pembukuan hadis dari periode pertama sampai periode ke-7, dari masa Rasulullah sampai generasi ulama-ulama sekarang, sehingga sampai sekarang pun masih banyak para muhadis-muhadis, para ahli hadis yang kemudian menyusun kitab-kitab biasanya lebih spesifik dan lebih tematik lagi. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan yang termasuk dalam hal hadis. Jadi saya kembalikan kepada MC. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya. Sebelum itu barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada para jemaah. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Ya, maka. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya secara umum aja tadi, saya ingin bertanya kenapa beda kitab hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran banyak disumbang gitu. Nah, sedangkan kitab-kitab hadis apalagi yang kurang familiar tuh nggak ada, yang familiar aja dia tuh susah. Gitu. Nah itu penyebabnya kenapa itu? Baik, terima kasih pertanyaan Pak. Terkait dengan penyebaran, kenapa Al-Quran dari segi penyebaran ini lebih luas, kemudian dalam kitab hadis dengan segitu banyak kitab hanya terbatas di hadis-hadis yang masyhur saja. Bahkan kitab-kitab yang asing kemudian ini bahkan jarang, bahkan mendengarnya pun itu asing bagi kita. Karena kalau Al-Quran itu menjadi kitab suci, bahkan rujukan utama, berbeda dengan hadis. Hanya saja di hadis juga itu yang lebih banyak tersebar itu ketika hadis-hadisnya, kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang sahih. Karena dalam hal kita beragama, dalam beribadah, ketika
ketika itu didasarkan pada hadis-hadis sahih, dan kita itu lebih membutuhkan pada kitab-kitab yang lebih terperinci, ya lebih terperinci. Makanya ketika di kitab-kitab hadis yang masyhur, terutama di kitab atau kutubus sittah, dari mulai Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, sebab itu sudah mencakup hampir semua ada di sana, Pak. Ya, dari mulai hal akidah di Sahih Bukhari, Muslim, kemudian berkaitan dengan fikihnya banyak di kutubus sittah. Hanya saja ketika kenapa tadi seperti kitab Athar, kitab Mu'jam, kemudian ada kitab Zawaid, karena itu biasanya pada tambahan-tambahan hadis-hadis yang memang belum tercover di kitab-kitab yang masyhur ini, Pak. Nah, makanya biasanya yang mendalami ke sana pun itu tidak masyarakat luas, hanya saja cendekiawan muslim yang mereka memfokuskan berkonsentrasi di bidang hadis. Nah, itu pun biasanya hanya dalam untuk melakukan penelitian dan penelusuran. Sebab biasanya kalau di kita sudah ada di kitab yang 6 kutubus sittah itu sudah cukup. Ketika sudah ada hadis, ternyata hadis sahih sudah biasanya. Tapi kalau di kajian hadis biasanya lebih mendalam. Ya, hadis ini sahih, dicari lagi mana nih pendukung yang hadis sahih ada berapa, sehingga bisa ditakhrij, itu bisa ditemui di kitab kutubus sittah, bisa ditemukan di kitab Athar, bisa diketahui juga di kitab Mu'jam dan yang lainnya. Nah, jadi kenapa hanya hadis-hadis yang kitab hadis yang masyhur, karena di sana ketika di kitab hadis yang sahih pun, nah sudah diketahui derajatnya sahih, dan juga para ulama sudah bisa dijadikan rujukan, itu sudah cukup dengan kutubus sittah dan kutubus Islam. Nah, kalau Quran kan hanya satu, dan itu tersebar sangat mudah, dan itu menjadi pijakan utama kita dalam beragama. Jadi seperti itu, Pak. Nah, jadi yang kitab-kitab yang lain biasanya lebih didalami oleh para cendekiawan muslim yang mereka berkonsentrasi di bidang hadis untuk melakukan penelusuran dan penelitian mendalam. Seperti itu. Dipahami, Pak? Ya. Barangkali ada lagi nggak? Ya, Ustaz, saya ingin bertanya, kalau dari 7 periode tersebut, apakah ada perbedaan metode penyusunan? Ya, baik. Nah, dari periodisasi dalam proses kodifikasi hadis, mungkin dari segi penyusunan juga ini ada perbedaan. Ya, seperti yang ada di abad kedua Hijriah, para ulama itu masih terfokus dalam mengumpulkan hadis itu. Jadi hadis Nabi dikumpulkan, fatwa sahabat juga dihimpun, termasuk fatwa tabi'in. Nah, jadi hadis Nabi, fatwa sahabat, fatwa tabi'in itu mencakup di dalamnya. Seperti kitab Al-Muwatta, kitab Musannaf. Lalu masuk ke abad ketiga Hijriah, itu sudah mulai dispesifikasi lagi. Jadi yang disusun itu hanya hadis-hadis Nabi. Nanti dipisah terkait dengan fatwa sahabat, fatwa tabi'in. Nah, sehingga nanti di abad ketiga Hijriah, Imam Bukhari menyusun satu kitab hadis yang muat hadis-hadis sahih saja. Jadi hadis yang dhaif tidak dimasukkan. Makanya nanti di kitab hadis yang berikutnya itu lebih spesifik. Ada yang menghimpunnya hanya hadis maudhu saja satu kitab. Ada yang hadis dhaif satu kitab. Ya, kita bantu apa? Nah, kemudian ada tema-tema lagi. Ada tema tentang misalkan hadis-hadis ahkam, ada kitabnya. Kitab adab ada kitabnya. Jadi lebih sini itu lebih spesifik dan lebih tematis. Jadi dari awal itu lebih banyak, lebih dirinci-rincikan lagi seperti itu. Jadi dari tiap periode itu ada perbedaan. Dan itu lebih spesifiknya dari periode 3, 4. Sebab di periode keempat itu masih pembahasan proses kodifikasi hadis. Seperti itu. Dipahami? Ya, terima kasih.